Oke, kita akan masuk ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal ringkasan bilangan. Nah, di sini kita diberikan sebuah masalah, yaitu ada seorang anak kecil yang sedang belajar meringkas sekumpulan bilangan bulat positif. Nah, langkah-langkah untuk meringkas kumpulan bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan diurutkan secara menaik. Jadi, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, untuk bilangan yang muncul lebih dari sekali, maka hanya akan ditulis satu kali saja. Ya, berarti nggak ada bilangan yang akan ditulis berulang. Gitu. Dan kemudian sekumpulan bilangan beruntun alias bilangan berurutan akan ditulis dengan cara menambahkan strip pada bilangan pertama dan runtunan yang terakhir. Nah, contohnya seperti ini. 1 sampai 3, 5 sampai 7 dan 10. Saya rasa deskripsinya kurang begitu jelas, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada slideshow. Oke, jadi contoh masukannya misalkan 13, berarti program akan mengambil 13 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kalau barisan pertama 3, berarti program akan mengambil 3 angka. Oke, dan program akan menampilkan output sebagai berikut. Oke, jadi saya sudah menjabarkan satu persatu di slideshow seperti ini. Deskripsinya tadi sudah saya bacakan dan contoh masukan keluaran juga sudah. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut di sini. Misalkan bilangannya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 6, 6, 2, 5, 7, 10, 7. Berarti ada 13 digit. Sesuai dengan nilai inputan dari kasus pertama. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, bilangan ini jika diurutkan itu menjadi ini. Jadi yang satunya muncul 3 kali, kita tulis 3 kali, duanya muncul 3 kali, kita tulis 3 kali, 3 muncul sekali, kita tulis sekali, 4 nggak ada, nggak ditulis, 5 juga muncul sekali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali, 10 muncul sekali. Ya, ini ialah yang dimaksud sebagai urutan menaik dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah urut seperti ini, kita hapus angka-angka yang duplikat. Seperti 1 kan muncul 3 kali, nah cukup ditulis sekali gitu aja. Begitu seterusnya, sehingga menghasilkan angka seperti ini. Kemudian, kalau sudah rapi seperti ini, kita jadi mudah untuk melihat angka apa saja yang beruntun. Nah, saya sudah warnai begitu. Angka yang beruntun itu adalah angka yang selisihnya cuma 1 gitu ya. Jadi 1 kedua kan selisihnya 1. 2 ketiga selisihnya juga 1. Jadi itu dianggap beruntun. Tapi setelah 3 kok tiba-tiba lompat ke jadi 5, menjadi 5 kan selisihnya lebih dari 1 tuh. Jadi dia tidak beruntun lagi. Nah, tapi 5 kemudian angka berikutnya 6, angka berikutnya 7. Nah, mereka bertiga ini beruntun. Kemudian dari 7 ke 10, nah itu tidak beruntun karena lebih dari 1 gitu. Saya yakin kalian sudah mengerti dengan maksud dari soal ini. Nah, kemudian ketika soalnya angkanya beruntun, akan ditulis seperti ini, 1 sampai 3. Jadi ditulis yang pertama, angka yang pertama di runtunan pertama, garis, kemudian runtunan terakhirnya 3. Kemudian 5 sampai 7. 5 strip 7 gitu. Runtunan pertama adalah 5, runtunan terakhirnya 7. Karena 10 nggak punya teman, nggak punya bilangannya beruntun, ditulis saja 10. Cukup jelas ya, tapi untuk lebih jelasnya lagi saya akan kasih satu lagi contoh seperti ini. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. Nah, ini sudah urut angkanya ya, sudah urut dan sudah tidak ada duplikat. Maka angka beruntunnya bisa didefinisikan seperti ini. 4, 5, 6, 7 semuanya selisihnya hanya 1 dari masing-masing angka. Jadi 4, 5, 6, 7 gitu. 9, 10, 11 juga seperti itu. Kemudian setelah 11 itu tidak ada lagi yang beruntun, tiba-tiba lompat ke 14. 14 juga sudah tidak beruntun lagi di angka berikutnya karena langsung lompat ke 17. Dari 17 langsung lompat lagi ke 19. Jadi 17 juga tidak punya teman. Tapi setelah 19
kita masuk ke 20, di mana 19 dan 20 itu selisihnya 1. Jadi mereka itu bisa dianggap beruntun. Jadi bilangan ini bisa disingkat 4 strip 7, 9 strip 11 ya. Ingat formulanya, runtunan pertama, strip, runtunan terakhir, seperti itu. 14 tidak punya teman, tidak beruntun. 17 juga tidak beruntun. 19 strip 20, seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman sudah mengerti maksud dari soal ini. Jadi langsung kita buat kodenya. Saya pakai Visual Studio Code. Saya besarkan sedikit ya. Code beruntun.cpp. Nah, oke. Kemudian saya akan menggunakan template saya yang yang seharusnya sudah didefinisikan sejak awal. Oke, ini template-nya. Oke, kemudian kita membuat fungsi main untuk ini adalah fungsi utama untuk menjalankan programnya nanti. Kita perhatikan di sini yang diminta apa? Yang diminta yang baris pertama adalah angka 13. Kita sebut saja itu n. N itu adalah n itu bisa 1 sampai 100 ya di sini ya. Masukan awal itu disebut n, dan n itu antara 1 sampai 100. Jadi ini cocok untuk tipe data integer ya. Sangat cocok. Kemudian baris pertama apapun yang diketikkan user di baris pertama saya akan simpan di variabel n gitu. Cin n. Kemudian saya akan membaca sebanyak n angka gitu, bisa disebut seperti itu, while n min. Jadi cin kita masukkan kita definisikan dulu tempat untuk menampung angka begitu. Namanya vektornya berjenis integer, kita sebut angka. Kita sebut integer a. Jadi tiap angka yang masuk itu akan saya sebut sebagai a gitu ya, integer a, angka kecil a. Kemudian saya akan memasukkannya ke variabel a. Kemudian setiap digit individual ini akan saya masukkan ke vektor yang bernama angka gitu. Jadi angka dot push back artinya saya ingin memasukkan ke vektor di urutan paling belakang begitu. Jadi ketika ada angka baru masuk, dia akan masuk ke urutan paling belakang begitu terus menerus. Angka kita masukkan variabel a ke dalam angka. Sebanyak berapa kali? Sebanyak n kali. Karena n-nya nanti 13, jadi kita akan memasukkan 13 angka berturut-turut. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah angkanya sudah masuk. Kita tinggal print vektor. Dari mana asalnya print vektor? Print vektor itu asalnya dari library yang sudah saya tulis atau template yang sudah ditulis di awal begitu. Template ini bersifat umum, jadi untuk menghemat waktu sebaiknya kita tulis saja di awal gitu. Bisa dikopas, linknya akan saya bagikan. Nah, ini semua ada di sini. Fungsi-fungsi yang bersifat umum, jadi menemukan median, menemukan modus, untuk mengurutkan vektor, semuanya sudah ada di sini, tinggal pakai. Oke, termasuk untuk mengecek isi vektor. Angka, nah, tinggal print vektor. Vektornya apa? Vektornya angka. Kita print isi dari vektor angka. Oke, saya compile dulu. Semoga tidak error. Sepertinya tidak. Oke, kita copy contoh soal dari tim panitia. Kita enter. Nah, isi vektornya 13, 1, 2, 3 udah sama ya. Isi vektornya sama dengan apa yang kita ketikkan. Jadi sepertinya sudah benar. Oke, next kita akan coba lihat lagi slide tadi. Yang harus kita lakukan apa tadi? Yang pertama kita harus mengurutkan gitu ya.
Oke, kita urutkan dari kecil ke besar. Dan kabar baiknya saya sudah menuliskan fungsi untuk melakukan itu. Ini dia, mana tadi? Gimana ya? Short tadi mana ya? Nah, ini dia. Namanya short vector ya, sudah ada di situ. Jadi kita namain aja vektor kita. Kita namai dengan angka urut untuk menyimpan angka yang sudah urut gitu ya. Nama function untuk mengurutkannya adalah short vector. Kita masukkan angka di dalamnya. Oke. Kemudian kita coba print ya. Kita print vektor angka dan angka yang sudah diurutkan. Urut untuk melihat perbedaannya. Jadi kita ngeprint angka yang asli dari soal, kemudian kita print juga angka yang sudah urut. Kita lihat. Nah, ini isi vektor, orinya seperti ini dari soal, kemudian setelah diurutkan menjadi seperti ini. Persis seperti apa yang kita mau. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita hapus angka yang duplikat. Jadi kita masukkan, kita buat variabel lagi angka unik gitu ya. Angka unik dan sudah urut berarti. Angka urut dan unik berarti kita tinggal menggunakan salah satu function tadi. Kalau nggak salah saya ini ada namanya find unique value ya. Jadi kita hanya perlu mencari value yang unik dari angka yang sudah urut. Nah, begitu. Kita print lagi. Angka urut uniknya kita print. Jadi nanti ada 3 jenis print ya. Angka yang asli dari sana, dari soal, kemudian angka yang sudah urut, kemudian angka yang urut dan sudah unik. Jadi tidak ada duplikat. Nanti munculnya saya harap seperti ini ya. Kita cek. Oh, maaf, saya belum compile. Compile dulu. Oke. Kita copy lagi. Paste di sini. Nah, ini angka aslinya, angka asli yang sudah diurutin. Kemudian angka yang sudah tidak ada duplikatnya dan sudah urut seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini enak, kita tinggal buat lagi satu untuk menampung enggak deh, kita nggak perlu, kita langsung print saja. Kita sudah punya fungsi untuk meringkas angka ya. Jadi library itu sudah menyediakan banyak sekali fungsi-fungsi umum. Untuk soal-soal yang mudah biasanya sudah ada semua library-nya, tapi untuk soal-soal yang sulit nanti butuh pemahaman lebih lanjut. Oke, coba ya. Kita masukkan ringkas angka. Oke, masukkan lagi angka urut unik. Dah. Oke, kita lihat. Jadi kita meringkas angka urut yang sudah unik. Kita lihat. Nah, hasilnya sudah sesuai ya. 1 sampai 3, 5 sampai 7, 10. Semuanya dipisahkan dengan koma begitu. Nah, kita sudah tidak perlu lagi nih print untuk melihat isi vektor ya. Kita tidak perlu punya itu. Oke. Selesai. Kayaknya cuma selesai dalam beberapa baris saja. Oke. Nah, saatnya kita mengetes satu persatu. Kita coba lagi sekali lagi. Oke. 1 sampai 3, 5, 1, 7 dan 10. Kemudian kita tes menggunakan angka yang lain. 10, 20, 30 urut ya, walaupun kita masukinnya 30, 20, 10, tapi hasilnya 10, 20, 30 sesuai dengan keinginan di sini. Terakhir, oke, 3, 2, 1 hasilnya 1 strip 3. Oke. Nah,
eh, itu saja pembahasan untuk soal E. Kalau ada revisi mau atau ada koreksi, mohon untuk disampaikan. Terima kasih.